Sebuah harimau ganas masuk ke arena pertarungan binatang. Namun ketika melihat wajah lawannya, tiba-tiba menjadi takut seperti anjing. Ketakutan membuatnya ingin langsung melarikan diri. Namun manusia tidak akan membiarkannya pergi. Begitulah, ia terjebak dalam dilema. Bahkan tidak berani menatap lawan. Hanya karena lawannya juga seekor harimau. Namun terlihat lebih liar. Akhirnya, ia dipaksa masuk ke arena oleh manusia. Melihat itu, lawan segera meluncur ke arahnya. Harimau itu tidak punya pilihan selain melawan. Namun, lahir di sirkus. Bagaimana bisa mengalahkan lawan yang berpengalaman? Tak lama kemudian, ia terjatuh. Namun, di saat krisis ini, seperti waktu berhenti. Dengan tatapan mata mereka bertemu, kenangan masa kecil tiba-tiba muncul. Mata mereka mulai lembut, dan akhirnya menyadari, mereka sebenarnya adalah saudara kandung yang terpisah bertahun-tahun. Bertemu lagi terasa seperti rindu yang tak berkesudahan. Maka arena pertarungan yang sebelumnya penuh ketegangan, berubah menjadi taman bermain bagi kedua saudara itu dalam sekejap. Mereka bermain seperti masa kecil. Saat itu, harimau tua dan muda masih bersama-sama. Mereka tinggal di reruntuhan hutan yang terpencil dari dunia luar. Mereka bergantung pada kasih sayang keluarga. Sang adik sering membuat masalah dan mengganggu hewan kecil. Suatu hari seekor musang menangis ketika pulang ke rumah. Ibunya melihat anaknya diganggu. Keluar dari gua untuk menuntut keadilan. Sang adik harimau yang suka mengganggu belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Dalam sekejap, dia langsung memanjat pohon. Namun ibu musang enggan pergi. Dia juga hampir tidak bisa bertahan. Hanya bisa berdiri di ranting pohon meminta pertolongan. Tak lama kemudian, sang kakak harimau datang. Meskipun masih muda, dia sudah memiliki semangat seorang raja. Tidak lama kemudian, musang tidak bisa lagi menahan tekanan. Kembali ke rumah dengan lesu. Sang adik harimau baru saja lolos dari bencana. Setelah turun, ia terus menenangkan adiknya. Hubungan kedua saudara ini sungguh membuat orang iri. Namun, hari itu sekelompok tamu tak diundang tiba-tiba datang. Mengganggu ketenangan mereka. Kelompok orang ini datang untuk mencuri artefak, untuk melindungi keluarganya. Ayah harimau berdiri di tempat tinggi setiap hari, mengamati gerak-gerik manusia. Namun, seiring dengan penggalian yang semakin dalam, hewan-hewan yang ikut merasakan kehadiran harimau. Semua terkejut dan melarikan diri di bawah tekanan darah harimau. Namun, orang-orang justru bersemangat, karena seluruh tubuh harimau adalah harta berharga. Pada saat itu, lebih berharga daripada artefak. Melihat manusia akan masuk, sang ibu harimau terpaksa membawa sang adik pergi terlebih dahulu. Namun, sang kakak harimau merasa ditinggalkan. Berteriak keras keluar. Namun, teriakan itu malah menarik perhatian manusia bersenjata. Pada saat yang genting ini, ayah harimau akhirnya tiba. Seorang pukulan keras menjatuhkan orang itu. Namun tidak menyadari ada seseorang di belakangnya. Bersamaan dengan suara tembakan, ayah harimau jatuh di depan anaknya. Sang adik harimau yang masih kecil belum tahu apa itu kematian. Ia bersembunyi di bawah ayahnya mencari perlindungan. Tanpa sadar bahwa ayahnya sudah menjadi jasad yang dingin. Dan ia juga dibawa pergi oleh manusia. Di perjalanan, sang kapten ingin memberinya makanan. Namun sang adik harimau menolak untuk makan. Bahkan menggigit jari kapten untuk melampiaskan kemarahannya. Namun gigi harimau kecil yang belum berkembang tidak bisa menyebabkan luka. Kapten melihatnya lucu dan memberinya permen madu untuk dimakan. Si kecil akhirnya tidak tahan godaan. Dan seketika melupakan dendamnya, ia menjilat dengan tidak tahan. Kapten semakin menyukainya. Sepanjang perjalanan, dia mengambil peran sebagai pengasuh. Namun ketika mereka tiba di sebuah desa untuk istirahat, kepala desa juga tertarik pada harimau. Secara kasat mata, pria tua ini tersenyum lebar. Sambut kedatangan mereka. Namun diam-diam memanggil polisi. Menangkapnya dengan tuduhan pencurian artefak. Selama beberapa hari ini, harimau sudah memiliki perasaan terhadap kapten. Ia segera bangkit untuk mengejar. Namun tiba-tiba ditangkap oleh kepala desa. Saat malam tiba, harimau betina membawa anaknya merayap ke desa dari jauh. Karena tidak bisa menemukan anaknya, ia meraung keras ke desa. Harimau mendengar panggilan ibunya. Dengan gembira, ia hendak berlari ke arah ibunya. Namun rantai di lehernya menghalangi. Kepala desa di dalam rumah juga mendengar keributan. Maka ia memanggil warga desa dengan obor untuk mengusir harimau betina. Beberapa hari kemudian, harimau kakak dimasukkan ke dalam kotak. Kepala desa menjualnya ke sirkus. Harimau itu merintih tanpa daya di dalam kotak. Tak tahu akan menghadapi nasib apa. Tiba-tiba, seekor binatang buas meloncat keluar. Itu adalah harimau mama yang telah menunggu di luar desa. Harimau itu melompat ke atas mobil dengan satu loncatan. Sedang bersiap untuk menyelamatkan anaknya. Namun sopir melihatnya melalui spion belakang. Maka dengan cepat memutar setir. Mobil pun berguncang hebat. Akhirnya, harimau mama tidak bisa bertahan. Terjatuh dari mobil. Melihat anaknya semakin menjauh. Tak punya tenaga untuk mengejar lagi. Sang ibu dan anak terpaku di tempat, sangat tak berdaya. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Namun sekarang mereka dihancurkan oleh manusia. Harimau kakak baru saja tiba di sirkus. Dan langsung makan hidangan buah naga. Harimau di sampingnya. Sepertinya sudah biasa dengan pemandangan seperti ini. Sebuah harimau kecil, aku tidak bisa lagi menghadapimu. Melihat teman sejenis di samping.
Sang kakak harimau seakan melupakan rasa sakitnya. Ia berdiri di sisi kandang meminta bantuan dari harimau besar. Namun harimau besar hanya menggeser pantatnya dan pura-pura tidak melihat. Selama beberapa tahun di sirkus, sudah membuatnya kehilangan sifat liar. Melihat harimau besar sama sekali tidak peduli padanya. Sang kakak harimau yang tidak punya lagi tempat bergantung, sudah kehilangan keyakinan untuk bertahan hidup. Berbaring sepanjang hari di dalam kandang tanpa makan dan minum. Para anggota sirkus mengeluh bahwa ini adalah bisnis yang merugikan. Ingin menjualnya sebelum sang kakak harimau mati. Kita sebaiknya mencari tahu siapa yang menjual sampah ini kepada kita. Dengan ukuran tubuhnya sekarang, masih bisa dijual dengan harga bagus. Diletakkan di depan perapian atau dihias di ruang kerja. Melihat si kecil yang lesu berbaring di tanah, harimau besar seakan mengingat saat pertama kali datang. Ia merasa tidak tega dan kembali duduk di sisi kandang. Ia mengulurkan ekor berbulu lebat, dengan harapan menghibur si kecil. Setelah harimau besar merasakannya, ia bangkit berdiri. Pemandangan ini membuatnya teringat akan ayahnya. Dahulu, ia juga suka bermain sendiri seperti ini. Perlahan-lahan, harimau besar mulai membaik. Harimau ibu tidak pernah menyerah pada anaknya. Ia bersama adik harimau memulai perjalanan mencari anak. Namun sayangnya, adik harimau yang suka bermain, terpesona oleh kupu-kupu. Melihat kupu-kupu terbang semakin jauh melewati jaring, adik harimau pun mengejarnya. Namun dalam sekejap ia terjerat dalam jaring. Mangkuk besi yang tergantung di atas tiba-tiba bersuara. Adik harimau berjuang sejenak, hingga akhirnya berhasil lolos dari jaring. Ia segera kembali ke sisi ibunya. Harimau ibu langsung marah. Manusia segera datang setelah mendengar suara. Harimau ibu panik membawa anaknya melarikan diri. Tidak disangka, karena berlari terlalu cepat. Kemudian, harimau ibu terjatuh ke perangkap manusia. Dengan sekuat tenaga, ia tidak bisa melompat keluar dari ketinggian ini. Harimau adik di atas sangat gelisah. Akibatnya, tanpa sengaja ia juga terjatuh. Tidak lama kemudian, manusia datang mendengar suara. Namun anehnya, mereka malah meletakkan tangga kayu. Harimau ibu tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Ia membawa anaknya naik. Saat mereka bersiap-siap melarikan diri, sebuah kelompok manusia malah memukul gendang dan memukul gong, mengarahkan mereka ke arah lain. Ternyata keluarga kerajaan ingin mengalami berburu di daerah ini. Untuk menyenangkan mereka, pejabat bahkan membebaskan kapten, merancang pertunjukan berburu harimau ini. Melihat diri mereka dikelilingi dari segala arah, harimau ibu juga menyadari bahaya. Demi memberikan kesempatan hidup bagi anaknya, harimau itu menyembunyikannya di dalam lubang kecil. Harimau itu dengan sukarela menghadapi senjata, untuk mengalihkan perhatian orang. Bersamaan dengan suara tembakan, si adik harimau gemetar ketakutan. Sementara sang ibu harimau di luar lubang sudah terjatuh. Untuk merayakan berhasilnya membunuh seekor harimau, raja pun bersiap-siap untuk berpose dan memamerkan. Tanpa disadari, tembakan itu hanya mengenai telinga ibu harimau. Hanya sedikit tergores. Melihat harimau hendak melarikan diri, prajurit segera mengambil senjata dan mengejar. Namun terlambat satu langkah, sang ibu harimau berhasil lolos dan melarikan diri ke dalam hutan. Namun anjing itu justru pada saat itu menemukan sesuatu. Anak pejabat itu merunduk dan melihat ke dalam lubang. Dan di dalamnya, si adik harimau terlihat sangat lemah. Beruntung anak laki-laki itu berasal dari keluarga bangsawan. Namun tidak seperti anak-anak kaya biasanya. Setelah membawa pulang anak harimau, dia diperlakukan seperti teman. Bahkan saat tidur malam harus tidur bersama. Ibunya masih akan bercerita-cerita sebelum tidur untuk mereka. Anjing yang mendengarkan di pintu geram dan menggigit gigi. Karena bahkan tidak memiliki hak untuk masuk ke dalam rumah. Ini adalah mencari lawan untuk dirinya sendiri. Jadi di rumah, dia selalu membuli adik harimau. Adik harimau terbiasa menjadi penakut sejak kecil. Melihat anjing dengan wajah garang, bahkan berpikir tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi tidak pernah berpikir untuk membalas. Mereka juga sering membuat rumah berantakan. Namun pada hari itu, kejadian tak terduga terjadi. Adik harimau dipaksa oleh anjing ke dalam perapian. Melihat tidak ada jalan keluar, sifat garangnya akhirnya terpicu. Untuk melindungi diri, terpaksa harus membunuh balik anjing. Namun tindakan ini tak terelakkan. Namun membuat nasibnya berubah drastis. Karena sudah merasakan rasa darah, ibunda harus mengirimnya pergi demi keselamatan anak laki-lakinya. Saat berpisah, anak laki-laki menangis dengan sangat sedih. Barulah harimau adik merasa menyesal. Ini adalah kali kedua harimau adik mengalami perpisahan. Ia diambil oleh ayah anak laki-laki yang menjadi pejabat. Dibawa ke arena gladiators di istana. Di dalamnya dipenuhi dengan berbagai binatang buas untuk kesenangan kerajaan. Begitulah harimau adik tumbuh besar di lingkungan yang kejam ini. Untuk bisa bertahan hidup di arena gladiators. Pada saat ini, ia telah berubah menjadi seekor binatang buas yang kejam. Sementara harimau kakak di sirkus memiliki nasib yang berbeda dengan adiknya. Ia berubah dari harimau kecil yang dulu berani, menjadi kucing besar yang hanya patuh. Yang paling bahagia setiap hari adalah kembali ke kandang setelah pertunjukan selesai. Meskipun pintu terbuka lebar, ia tidak akan melarikan diri. Nalur liar telah sepenuhnya hilang. Mereka berpikir bahwa kedua saudara tidak akan bertemu lagi. Namun suatu hari seorang perwira datang ke sirkus, membeli tiket untuk ulang tahun raja yang diberikan oleh harimau.
Pada hari ulang tahun, Raja memutuskan untuk mengadakan pertarungan harimau. Untuk menunjukkan kemegahan kerajaan di hadapan para tamu. Saat kandang besi terbuka, harimau muda dengan gelisah masuk ke arena. Wajahnya yang ganas seolah-olah ingin merobek segalanya. Para tamu di tribun mulai bersorak untuknya. Anak laki-laki juga langsung mengenali bahwa itu adalah harimau muda. Ayahnya segera menjelaskan bahwa anaknya salah lihat. Harimau muda telah diselamatkan dan dikirim ke kebun binatang. Namun ekspresi gugupnya mengkhianati dirinya. Di sisi lain, saudara Tiger sudah tidak bernyawa. Dengan didorong oleh pawang, akhirnya, ia terpaksa masuk ke dalam arena. Namun saat melihat lawannya, ia langsung ketakutan dan bingung. Namun akhirnya ia tetap dipaksa masuk ke arena pertarungan. Mereka hanya bisa dipaksa bertarung bersama. Namun kekuatan keduanya sangat berbeda. Dalam beberapa putaran, sang kakak langsung dijatuhkan ke tanah. Dari situlah adegan awal terjadi. Saat mereka saling menatap, waktu seolah berhenti. Kenangan masa kecil tiba-tiba muncul. Adik takut pada musang. Bersembunyi di atas pohon dan tak berani turun. Sementara sang kakak berbaring di tanah siap menangkapnya. Kenangan kedua bersaudara pun terpatri di saat itu. Setelah saling mengenali, mereka erat memeluk satu sama lain. Arena pertarungan yang tadi penuh ketegangan, berubah menjadi taman bermain bagi mereka dalam sekejap. Adegan tiba-tiba ini membuat para tamu terkesima. Pelatih binatang panik melihat situasi, mengambil batu dan menyerang kedua bersaudara dengan liar. Dengan harapan membangkitkan sifat liar mereka untuk melanjutkan pertarungan. Namun tak seorang pun menyangka bahwa kedua harimau itu adalah saudara kandung. Sang adik harimau melihat kakaknya diintimidasi. Dalam sekejap, ia melompat dan menggigit lengan pemimpin sirkus. Dahulu kala, kau melindungiku hingga aku dewasa. Sekarang, aku akan melindungimu sepenuhnya. Orang-orang seketika menjadi kacau. Seorang pelatih hewan melihat situasi dan segera masuk. Bahkan pintu pun terbuka. Langsung mengarahkan senjata ke arah sang adik harimau. Kemudian mereka memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari kandang. Melompat ke kursi penonton dan berlari keluar lapangan. Namun lucunya, orang-orang justru turun dari kursi penonton. Berebutan masuk ke dalam kandang. Dengan cepat, kedua saudara itu melarikan diri dari arena pertarungan binatang. Mungkin karena kebiasaan. Begitu keluar, sang kakak harimau langsung masuk ke kandang sirkus. Sang adik harimau terkejut saat melihat ke belakang. Langsung menyalahkan kakaknya. Dan memanggilnya keluar. Melihat kakaknya tetap tidak bergeming. Sang adik harimau marah dan pergi sendirian. Namun saat pergi, masih melihat ke belakang 3 kali. Semoga kakak bisa berubah pikiran. Sang kakak harimau terdiam untuk waktu yang lama. Karena sering dipukul dengan cambuk, membuatnya merasa bahwa kandang adalah tempat yang paling aman. Namun mendengar panggilan adiknya, akhirnya, ia berhasil mengatasi ketakutannya dan keluar. Begitulah, kedua saudara itu juga memulai perjalanan pulang. Sepanjang jalan, mereka berjalan dan berhenti. Sang kakak harimau sering melakukan aksi akrobat untuk adiknya. Adiknya juga dengan penuh rasa ingin tahu menyaksikannya. Akhirnya, ketika tepuk tangan bergema, suara tembakan manusia juga terdengar. Kerajaan sama sekali tidak berniat memaafkan. Membuat kedua saudara ini malu. Mereka mengirimkan sekelompok pemburu untuk mengejar terus. Beruntung kedua saudara ini lincah. Selama beberapa hari ini, mereka terus berjalan sepanjang malam. Akhirnya mereka melihat kuil tempat mereka tinggal saat kecil. Tanpa disadari oleh manusia yang gelisah dan marah, mereka memutuskan untuk menghabisi mereka secara total. Sebelumnya, mereka menyiramkan bensin di jalan yang harus mereka lewati. Kemudian, mereka menyalakan obor untuk menghalangi jalan mereka. Saat api semakin membesar, dua bersaudara segera terdesak ke ujung tanduk. Mereka melihat api hampir merambat ke sini. Mata harimau tiba-tiba menampilkan cincin api sirkus. Tatapan matanya seketika menjadi tegar. Kemudian, dalam sekejap, dia melompat ke arah api yang berkobar. Dia melompat dengan berani. Namun, dia lupa adiknya masih di belakang. Harimau muda mengira kakaknya akan meninggalkannya. Maka, dia mengeluarkan ratapan putus asa. Tidak lama kemudian, harimau kembali melompat. Ternyata dia hanya pergi ke depan untuk menjelajahi jalannya. Kemudian, harimau seperti dulu terus menenangkan adiknya. Mendorongnya bahwa pasti dia juga bisa. Akhirnya, harimau muda akhirnya mengatasi ketakutannya. Mengikuti langkah kakak, mereka melompat keluar bersama. Kapten yang tidak jauh melihat semuanya. Hatinya sangat terguncang. Ternyata binatang buas yang kejam juga memiliki perasaan. Setelah melompat keluar dari api, kedua saudara kemudian pergi ke sungai untuk mendinginkan diri. Namun manusia tetap tidak mengalah. Mereka dengan waspada menyadari ada kegiatan di hutan. Sang adik harimau tidak tahan lagi dan meloncat ke depan. Ketika mendekat, baru sadar itu adalah seorang anak laki-laki. Aku, Raul. Anak laki-laki tahu ini adalah kali terakhir mereka bertemu. Jadi dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku tahu kau masih mengingatku. Kau harus tetap tinggal di hutan selamanya. Merasakan kebaikan yang lama tak terasa dari manusia, sang adik harimau terpaku. Tidak menyadari sedikit pun, Kapten sudah mengarahkan senjatanya secara diam-diam. Meskipun hatinya juga sangat terharu. Namun demi masa depan, dia tetap menggerakkan pelatuk. Saat itulah dia tiba-tiba merasakan dingin di sisinya. Dia baru menyadari harimau sedang menatapnya dengan tajam setelah berbalik. Melihat tatapan dingin harimau, mungkin dia sudah melupakan dirinya sendiri.
Kapten melihat situasi dan meletakkan senjatanya. Saat itu, harimau juga perlahan mendekatinya. Namun tidak melukainya, malah mencium kantongnya dengan kepala yang mendekat. Di dalamnya berisi kotak madu. Namun kotak kosong seolah-olah menjadi pertanda takdir mereka juga telah mencapai akhir. Harimau merajuk seperti dulu saat melihat tidak ada madu. Kapten akhirnya menyadari bahwa sebenarnya harimau tidak pernah berubah. Masih menjadi harimau kecil yang suka makan permen. Dia tersilau oleh masa depan dan ketenaran. Maafkan aku. Sebelum berpisah, anak laki-laki juga membuka kalung yang penuh dengan permata milik adik harimau, memberikan mereka kebebasan sejati. Pada akhir cerita, di bawah pandangan mereka, saudara-saudara itu berjalan menuju ke dalam hutan yang dalam. Di tikungan, mereka berbalik dan mengucapkan selamat tinggal terakhir. Tak lama kemudian mereka mendengar suara dari kuil kuno di depan. Terdengar suara raungan harimau. Ternyata harimau betina selalu menunggu di sini. Dua anaknya sendiri. Sinar matahari menembus telinga harimau betina. Cahaya kasih ibu bersinar di wajahnya. Semoga mereka tidak lagi terluka oleh manusia. Mari kita lanjutkan hidup bahagia di tanah suci ini.